Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Pada hari kali ini saya ingin ucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia terus berjaya, maju, dan kita bangga menjadi rakyat Indonesia merdeka. Oke, pada edisi spesial ulang tahun Republik Indonesia ini, kita akan ngobrol tentang satu emiten yang sangat menarik sekali menurut kita. Ini akan menjadi calon multi-bagger berikutnya. Kita sudah punya emiten ini sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu, tapi harganya saat ini masih sangat murah menurut kita. Oke, nah penasaran kan? Pengen tahu emitennya apa? Nah, simak nonton videonya sampai habis ya. Jangan sampai teman-teman juga hanya melihat saja, disclaimer on juga. Teman-teman juga pelajari lagi ya lebih dalam tentang emiten ini. Jangan sampai kita beli, Anda juga cuma hanya ikut-ikutan beli saja. Ingat, resiko semua ditanggung sendiri ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar juga tentang fundamental, saya akan cantumkan di sini. Dan bagi teman-teman juga yang ingin belajar tentang perbandingan emiten, saya akan cantumkan di sini. Oke, bantu share video ini, sebarkan dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang buat Anda dan berguna buat Anda. Oke, kita mulai videonya. Selamat malam Pak Dona dan CVV, terima kasih banyak sudah bergabung kembali di Investor Academy Indonesia. Ya, sudah meluangkan waktu Pak Dona dan CVV, thank you nih. Hari ini kita akan coba membahas tentang satu topik yang menarik, emiten yang menarik yaitu Ramayana Pak. Ya, mungkin sempat kemarin-kemarin ini banyak disinggungan juga mungkin sama Pak Donald. Nah, kita coba mau bahas lebih detail tentang Ramayana ini Pak. Kira-kira menurut Pak Donald kenapa nih Pak menarik tentang Ramayana? Iya, ini apa namanya? Jelas sih ya kalau Ramayana mah benar-benar mencerminkan sebuah emiten yang mengikuti kaidah value investing lah ya, value investing. Jadi kita udah sempat beberapa kali bahas di beberapa video sebelumnya, kayaknya udah sebulanan ya kita bahas. Sebelum dia naik gitu ya. 2 bulan Pak, masih udah bahas Pak. 2 bulan ya. 2 bulan lalu ya. Udah ke bawah turun naik juga. Iya, betul. Naik ya. Dari harganya dulu 400 berapa ya? 460-an ya Pak ya? 460-an ya. Iya, itu di awal-awal banget ya itu ya. Nah, jadi emang kalau Ramayana mungkin sudah pada tahu semua gitu ya. Toko yang jualan baju, alat tulis menulis, termasuk ada apa namanya, supermarket ya Pak? Supermarket selain department store. Sudah ada sejak tahun berapa ya, 78 kalau nggak salah. Kita bisa lihat di sekitar kita ya, ada banyak mungkin Ramayana khususnya di daerah-daerah pinggiran kota gitu ya. Jadi mungkin model bisnisnya teman-teman sudah pada tahu gitu. Nah, ini perusahaan yang mungkin emang terpengaruh gara-gara online. Banyak pedagang jualan baju online, emang bisnisnya sempat goyah. Tapi itu cerita yang terjadi sekitar 5 tahun lalu lah gitu ya. Tapi kemudian Ramayana berbenah, mulai melakukan berbagai inovasi gitu ya. Tokonya juga banyak diperbaiki, termasuk dia masuk ke online. Sehingga hasilnya itu mulai terlihat dari 2016 sampai sekarang itu apa yang dilakukan oleh Ramayana itu berhasil dengan baik ya kan. Bahkan nanti kita cerita bagaimana dia mulai masuk ke segmen yang baru, bukan cuma menengah ke bawah dan bawah, tapi masuk ke arah menengah dan mungkin menengah atas gitu ya, dengan konsep Ramayana Prime. Oh, dulu itu memang menengah ke bawah ya Pak ya untuk tokonya. Jadi emang sebenarnya kan yang dia itu, toko dia itu sekitar 100-an itu dari 1978 itu kan emang untuk menengah ke bawah dan khususnya bawah lah ya, orang-orang yang mungkin gajinya UMR, anak-anak muda yang mungkin keterbatasan uang sakunya. Nah, ini sasaran Ramayana sebenarnya. Tapi seiring perkembangan zaman dia akan coba masuk ke menengah ke atas gitu ya. Tapi nanti kita bahas soal ini. Nah, kalau tadi company profile-nya, kita sekarang coba lihat berbagai hal ya, misalnya valuasi, fundamental, model bisnis, sama GCG-nya. Jadi emang waktu kemarin masuk gitu ya, saya itu sekitar di 500 awal itu masih sangat murah. Sekarang sudah 650, tapi sebenarnya itu masih murah gitu ya, masih belum
mencapai harga wajarnya. Jadi PBV-nya itu masih di 1,1 lah, 1,1. Biasanya itu di situasi normal dia dihargai dengan PBV 2,3 gitu ya. Dan mungkin kedepannya akan lebih tinggi lagi. Karena menurut saya Ramayana ini barang yang mirip Indomie gitu ya, barang yang mirip Indomie. Jadi anti krisis sebenarnya, cuman emang pandemik ini yang bikin hancur-hancuran gitu ya, sehingga kemarin semester 1 ya kinerjanya drop jauh. Tapi gara-gara drop jauh seperti ini kan kita bisa dapat harga murah, Kesempatan sangat justru ya Pak ya? murah. Kesempatan, kalau nggak kayak gini ya kita nggak akan dapat perusahaan seperti Ramayana ini di harga yang bawah. Kenapa Pak disebut mirip Indomie itu Pak? Ya jadi karena emang sebenarnya ini perusahaan anti krisis, karena emang untuk apa namanya, kalau mama krisis kan kayak orang itu kan kebutuhan utama itu kan pandang, sangan, papan, ya kan? Pandang, sangan, papan, atau mungkin malah utamanya pandang, sandang dan pangan. Apa sandang pangan ya? Nah, pangan, sandang, papan. Nah, jadi kan makanan sama baju sebenarnya. Nah, kalau orang krisis itu kan pendapatannya dia akan berusaha untuk hemat. Jadi makanannya Indomie. Makanya Indofood, INDF, ICBP itu kinerjanya naik tuh kemarin tuh. Ya betul. Untuk makanan, pangan kan. Nah untuk sandangnya itu Ramayana gitu. Jadi untuk yang baju-baju yang murah, sangat murah itu harusnya sih ke Ramayana. Makanya kalau Lebaran ya kan, di mana masyarakat ekonomi bawah itu biasanya berbelanja baju setahun sekali, ya ke Ramayana. Ke Ramayana mereka dapat THR gitu, dapat penghasilan tambahan gitu dari jualannya, ya ke Ramayana. Jadi harusnya ini sama seperti ICBP. Tentu dengan perubahan nanti apa namanya model bisnis ya yang kita akan lihat dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Walaupun dalam beberapa tahun sejak diinisiasi 2016 dan 2019 kemarin kita sudah mulai melihat hasilnya. Tapi oke lah, rata-rata dia PBV-nya 2,3. Jadi sekarang masih 1,1. Jadi ada potensi beggar nih 2 kali lipat dari harga sekarang ya kan. Walaupun emang jangka pendek juga ini kemarin kita lihat dividennya itu kan 50 perak. Nah kalau di bawah harganya ke 1.000 pun itu masih 5%. Ya kan? Sebelum pajak. Jadi setelah pajak. Jadi masih sangat menarik untuk investor-investor kelas atas mendapatkan dividen 5% ya. Anggaplah 700-800 pun masih sangat menarik bagi mereka untuk mendapatkan dividen dari Ramayana, dan ini bisa dapat tiap tahun gitu, bahkan mungkin lebih besar nanti ke depannya. Itu yang pertama. Jadi secara valuasi ini masih murah gitu ya, masih murah, masih ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan perusahaan yang bagus di harga yang murah. Secara valuasinya, harganya. Yang kedua, fundamental. Ini perusahaan yang sangat baik lah kalau kita lihat balance sheet-nya gitu ya, neraca keuangannya, fundamentalnya strong banget. Jadi utang itu relatif nol. Jadi katakan kasarnya PSBB mau 1 tahun 2 tahun dia nggak akan terpengaruh. Nggak ada utang ya Pak ya? Nggak ada utang, uangnya banyak banget, cashnya gitu ya. Bahkan gara-gara cashnya itu kemarin didepositokan obligasi, dia masih nggak rugi di semester pertama ini kan, di kuartal kedua khususnya. Bandingkan misalnya dengan Matahari sama MAP yang rugi gitu ya. Ini Ramayana karena punya cash yang sangat besar tertolong dia, jadi masih bisa mencatatkan laba lah, walaupun labanya karena faktor tadi deposito dan obligasi dari cash yang sangat besar. Dan jadi barang dagangannya Pak, konsinyasi itu kan yang Ramayana. Nah itu barang dagangannya jadi kan nggak ada resiko ya? Nggak ada resiko, dan mungkin malah dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, gaji PNS yang ke-13 kan mulai cair. Terus nanti akan ada tunjangan 600.000 per bulan untuk yang gaji di bawah 5 juta. Nah, itu mudah-mudahan lah akan terserap. Pada belanja ya. Kena di situ. Kena di situ. Jadi harusnya sih aman sekali gitu ya. Cash-nya itu 1 triliun, hampir 1 triliun, nggak ada utang. Jadi sangat sehat ya. Fundamentalnya kuat. Laporan bisnisnya, laporan keuangannya itu sederhana gitu ya. Nggak banyak yang aneh-aneh. Kita sangat mudah bisa memahaminya. Perusahaannya juga proses bisnisnya sangat mudah dipahami gitu ya. Jadi ini apa namanya, simple banget untuk kita bisa melihat, dan mereka emang tidak ada neko-nekonya, tidak ada yang aneh-anehnya. Jadi sangat menarik untuk bisa kita mempelajarinya.
Yang ketiga tadi terkait dengan apa namanya model bisnisnya tadi sudah saya bahas bahwa sebenarnya ini mirip dengan Indomie ya, dengan ICBP harusnya, karena perusahaan yang di bidang apa namanya baju lah, bukan makanan, yang anti krisis. Jadi harusnya sih apa namanya perusahaan ini sangat fundamental, sangat kuat gitu ya, tidak akan terpengaruh krisis. Jadi mudah-mudahan setelah COVID ini tidak akan lagi jatuh lagi. Jadi mungkin ini satu-satunya kesempatan kita untuk bisa membeli perusahaan Ramayana di harga yang bawah. Nah, apa namanya? Dia sudah mulai bertransformasi karena tadi serang oleh penjualan online. Dia mulai sekarang masuk ke situs-situs online seperti Shopee gitu ya. Tokped, Lazada, dia juga bisa dibeli dengan berbagai mekanisme apa namanya dana online juga ya, kayak OVO dan sebagainya. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah pergeseran dia untuk mulai masuk ke kelas yang lebih atas. Jadi mereka membuat yang namanya store itu Ramayana Prime. Ramayana Prime sudah dilakukan kalau tidak salah di 9 tempat dan hasilnya memuaskan. Artinya kalau kita mengikuti konsep Peter Lynch gitu ya, small caps, yang kita mau cari yang growth company, ya seperti ini. Jadi mereka mencoba berinovasi dengan produk yang baru, dan kemudian masyarakat atau konsumen menerima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dicoba diaplikasikan di tempat yang lain, itu berhasil. Artinya emang ini potensi bisnisnya akan besar. Dia baru 9 gitu ya, dari total 100-an toko gitu ya, walaupun mungkin dari 100-an toko ini cuma 40% lah yang akan bisa dikonversi ke Ramayana Prime. Tapi tentu juga tidak akan menutup kemungkinan akan ada toko-toko baru di luar toko yang sekarang yang kemudian bisa dikonversikan ke jadi akan mungkin menjadi saingannya Matahari, ya kan? Matahari. Kita bayangkan ada cabang Matahari ada berapa di seluruh Indonesia ini gitu ya. Perusahaan yang menurut saya memenuhi kriteria Peter Lynch untuk growth company, tapi beruntungnya kita itu bisa masuk ke titik nol. Jadi maksudnya titik nol itu dia harusnya kan di 2018-19 tes konsepnya, ternyata berhasil ya kan, diduplikasi, di scale up di beberapa tempat, berhasil juga. Nah kalau tidak ada COVID, 2020 ini harusnya udah terbang ya. Legit, bisa ke 2000, 1800 lah misalnya PBV 3 ya kan, ke 1800-an misalnya. Jadi beruntung karena COVID kita bisa dapat di harga 500 dan mungkin sekarang 650, itu masih murah gitu ya. Dan ini akan menjadi growth stock gitu, growth stock di titik nol gitu ya. Kita akan menyaksikan tahun depan gitu ya, tahun ini mungkin masih struggle, saya nggak tahu semester 2 dengan berbagai stimulus apakah bisa menutupi sales yang hilang di semester pertama gitu ya, tapi semester kedua tentu kita akan melihat pertumbuhan yang cukup baik atau baik gitu ya. Jadi minimal dia akan menuju ke PBV 2,3 lah di lebaran tahun depan gitu kan. Jadi mungkin ke 1300-an, 1355 di Mei 2021 ya kan, mungkin kurang dari setahun tuh kita bisa beggar. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, ini cuma proyeksi gitu ya, proyeksi. Jadi sebuah peluang untuk bisa kita melihat pertumbuhan sebuah calon growth stock di titik nolnya. Ini sangat menarik gitu ya untuk kita bisa pegang jangka panjang gitu ya. Melihat perusahaan ini akan bertumbuh, tentu seiring dengan perusahaan bertumbuh, kesejahteraan kita sebagai investor juga akan bertumbuh. Apalagi misalnya nanti bisa dapat dividen seperti ini 50 atau bahkan lebih gitu ya di 2022, 2023. Wah, itu apa namanya sesuatu yang sangat menyenangkan lah untuk bisa mengalami seperti itu gitu ya. Dapat beggar, udah gitu dapat lagi dividen nih Pak ya. Dapat dividen. Ini nggak usah FOMO-FOMOan gitu ya. Ya, nggak usah FOMO-FOMO ini Mas. FOMO-FOMOan. Iya. Ini kayak kita udah dapat beggar aja nih Pak. Ya, mudah-mudahan lah tahun depan beggar ya. Kalau Mama kita lihat minimal nanti kuartal pertama, walaupun sebenarnya penjualan dia di kuartalan itu tidak terlalu bagus, emang apa boosternya itu kan pas
pas Lebaran gitu ya. Saya nggak tahu nanti. Lihat ini kali Q3 baru ini kelihatan kali ya. Nah itu yang Q3 itu masih belum jelas. Emang kalau Q3-nya bagus banget, nah itu emang. Nah itu udah. Tapi kayaknya sih belum. Tapi kayaknya sih bakalnya belum sih. Soalnya di Ramai Prime itu ada salah satu itu kan bioskop. Nah bioskopnya belum buka sampai saat ini kan. Bioskopnya belum buka, betul. Jadi kayaknya sih belum sampai kayak minimal kinerja yang tahun sebelumnya sih, gitu kan? Iya. Betul, dia ada bioskop, ada itu ya, ada Jeko ya. Nah, Jeko kayak gitu-gitunya kan mungkin belum 100% belum full lah kapasitas, betul. Mungkin nanti di kuartal 1 setelah vaksin ketemu. Ini semua saham-saham vaksin ya sebenarnya. Saham vaksin ya, kalau sudah vaksinnya udah ketemu. Geng vaksin ini gerbong vaksin. Betul. Nah, Pak, dari GCG-nya sendiri gimana Pak menurut Pak? Iya, GCG-nya ada beberapa indikator yang sebenarnya bisa dikatakan GCG-nya bagus, ya kan. Tadi laporannya itu sederhana, ya kan, sangat mudah dipahami, tidak ada yang aneh-aneh lah, dan kita dengan mudah menelusuri berbagai hal itu dengan gampang. Dan yang kedua itu auditornya adalah EY itu Ernst & Young, ya kan, one of the big four auditor yang sangat dipercaya. Jadi kalau ada emiten yang mau pakai satu di antara 4 nama besar ini, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, terus siapa lagi gitu ya, itu dipercaya lah ya, dipersepsikan investor adalah emiten-emiten yang berusaha untuk menunjukkan laporan keuangan mereka bersih gitu ya, tidak ada rekayasa, tidak ada engineering. Dan mereka dividen, ya kan, dia ngasih dividen besar gitu ya, walaupun kondisi sulit seperti ini, ngasih dividen 50 per lembar saham itu luar biasa, walaupun sebenarnya tahun lalu juga seperti itu, 50 juga gitu ya. Dan dia buyback, jadi buyback sekitar 250 miliar kemarin ya nggak tahu ini masih berjalan atau tidak gitu ya. Jadi di RUPS sebelumnya kalau tidak salah mereka sepakat untuk beli 250 miliar, dieksekusi kayaknya sejak Maret atau April gitu ya, mungkin sampai sekarang itu mereka buyback terus. Jadi beberapa indikasi-indikasi seperti ini menunjukkan menurut saya inilah baguslah, GCG-nya bagus gitu ya. Kita bisa percaya bahwa mereka emang pemilik bisnis yang jujur gitu ya, yang berusaha untuk memajukan bisnisnya tanpa neko-neko lah, tanpa mencari hal yang lain. Jadi GCG-nya bisa dipercaya, kinerjanya bagus, manajemennya bagus, kompeten gitu ya, pemiliknya masih ada sebagai komisaris utama, anak dari pemiliknya udah mulai masuk dan mereka lebih agresif, ekspansif gitu ya, terbukti dengan Ramayana Prime ini, itu mungkin mereka akan lebih banyak inovasi ke depannya ya, mudah-mudahan gitu ya, ada beberapa inovasi yang kemudian bisa berhasil, termasuk masuk online, jualan di online. Dan emang mereka yang satu lagi yang kembali kita harus lihat, ini punya competitive advantage ya kan, mereka punya kelebihan kalau mau di pasar menengah ke bawah atau bawah itu mereka sebagai market leader, jadi jaringan toko gitu ya, supplier itu nomor 1 lah mereka, susah untuk bisa ditiru oleh pesaingnya. Ini mungkin kelebihan khususnya kalau mereka berada di negara kayak Indonesia ini yang kepulauan, logistiknya mahal gitu, itu butuh extra effort untuk bisa menaklukkan market leader. Jadi nggak mudah itu untuk bisa mengalahkan. Ini butuh extra effort itu. Jadi ini sebenarnya suatu daya saing, moat gitu kalau bahasanya Buffett ya kan, yang akan bisa menjamin kesinambungan bisnisnya Ralph, dan mungkin lebih tumbuh berkembang lagi apalagi dengan COVID ini gitu ya. Dan mereka sudah masuk online, artinya seiring dengan COVID mungkin penjualan online akan lebih meningkat. Ada channel pemasaran lain yang bisa mendorong penjualan dan mungkin profit mereka setiap tahunnya. Oke, menarik ya Pak ya. Iya. Mungkin dari CVV bisa bantu juga Ci, secara teknikal gimana Ci untuk RALS sendiri? Kalau untuk RALS sendiri kemarin sih volumenya kan mulai rame-rame ya, dia udah nge-base lumayan lama, kita share screen aja ya. Boleh, oke, siap Ci.
Ini Ramayana ya. Kalau kita lihat di sini dia bikin base sudah panjang gitu ya. Kita bikin channelnya di sini ya. Sini. Ini kalau channel yang medium dari sini ke sini. Ini pergerakan dia sejak tahun sebentar ini tahun 2019 tuh. 2016. Oh, 16. Nih, 2016 dia harganya sempat di 640 nih pas sama ya. Berarti ini harga 2016 ya. 2016 ya. Sempat rally sampai harga 1.500-an, turun lagi sampai harga 835, rally lagi sampai di sini 1.400-an, turun lagi sampai 1.100, rally lagi sampai 1.800. Jadi kalau lihat pola pergerakan sekitar 4 tahun, ya ini di harga yang cukup menarik ya. Kita nggak usah FOMO-FOMOan ini karena kita dapat di harga support ya, harga supportnya tuh. Support banget, bawah banget. Belum FOMO ya? Nah, belum FOMO ini. Nah, terus ini ya kalau bikin channel ini dia akan mungkin akan lari kenceng kalau dia break di 695 ini. Target pertama itu di resistance ini 695. Tadi kemarin paling tinggi berapa ya? Support sampai waktu di sini nih 670. Kalau dia bisa break 695 dengan volume gede, nah itu mungkin penguatan dia siap-siap nih si Ramayana unjuk gigi. Nah kita lihat nih waktu di bawah kemarin sampai sini volume mulai gede nih. Ini yang panjang-panjang ini volumenya. Ini panjang. Ini volumenya berarti gede, udah lebih gede dari waktu base sebelumnya. Pas balik arah juga dia kan ini turunnya berhenti, berarti udah ada yang kumpulin, naik-naik, ini lumayan. Pas lagi sideways, volumenya sedikit, tapi pas ada tarikan, volumenya mulai rame lagi, ini mulai rame lagi. Ya mungkin kalau kayak gini penentuannya 695 kalau tembus ke atas, ya udah siap-siap ke target berikutnya di sini nih, 975. Ini saya bantu sama MA20 dan MA50. Ini udah cross up di atas keduanya ini. MA20-nya ini di sini, MA50-nya di sini. Kita pasang coba MA200-nya ada di mana ya? Nih, target MA200-nya di sini. Harga 805. Kalau saham yang udah bisa tembus MA200 biasanya tenaganya udah lebih enteng ke atasnya karena berarti udah ditunjang sama uang-uang gede udah di dalam, biasanya kayak gitu. Uang gede kan kadang-kadang ada yang bikin syarat saya cuman beli saham yang di atas MA200 yang uptrend kayak gitu ada. Makanya ini kita kadang-kadang suka lihat dulu. Tapi selama dia masih di bawah, kadang-kadang naiknya lumayan berat. Kecuali mungkin ada yang borong gede gitu ya. Nah ini kemarin ada pengumuman dividen 50, volumenya gede juga di sini. Jadi mungkin nanti minggu depan uji kekuatan ini support di sini nih. Harga 625. Selama masih di atas 625, kalau saya pakai patokan MA50 ya, tapi mungkin beda-beda. Kalau saya pakai MA50 tuh saya pakai buat jadi support kuat. Kalau selama masih di atas 625, saya masih akan hold saham ini. Ini sorry ini di 600 ini MA50-nya ya. Area sebentar. Area 595. Selama di atas 595 dia masih berpeluang ke atas. Gitu sih kalau buat Ramayana. Oke. Ya, thank you banyak nih, banyak insight-insight yang sudah diberikan ke teman-teman juga. Semoga nanti Ramayana ke depan-kedepannya bisa jadi beggar lagi Pak ya.
Beggar Amin, yang ke amin. berapalah mungkin ya, mudah-mudahan bisa 5 atau 6 ya Pak. Amin, amin. Beggarnya beggar ngelipat, bukan beggar pengemis. Oh iya benar. Ngelipat ya, Beggar ngelipat. ya. lipat. Oke. Thank you banyak nih Pak Donald dan Civi ya. Selamat malam nih Pak Sama-sama, Donald. Nek. Sampai jumpa yang Ya, di berikutnya. sama-sama. Thank you. Ya, Thank you. bye. Bye. Menurut teman-teman komen di bawah ya, apakah Rans ini kesempatan atau bukan? Apakah menjadi calon multi bagger atau bukan? Oke? See you the next video. Thank you.